berada dalam masa transisi menuju era aging populasi. Lalu untuk presentasi penduduk lansia di daerah istimewa Yogyakarta sendiri itu juga mengalami peningkatan dari 13,8% menjadi 15,75%, di mana daerah istimewa Yogyakarta menduduki posisi pertama jumlah lansia terbanyak. Selanjutnya, berdasarkan jumlah lansia yang mengalami gangguan psikologis di Kabupaten Bantul memiliki jumlah yang lebih banyak, yaitu 707 lansia, dibandingkan dengan Kabupaten Gunung Kidul yang memiliki jumlah lansia terbanyak. Lalu, untuk kesepian sendiri itu merupakan suatu perasaan kehampaan dan kesendirian yang tidak menyenangkan dan tidak diinginkan oleh seseorang. Seseorang yang menyatakan dirinya kesepian cenderung menilai dirinya sebagai individu yang tidak berharga, tidak diperhatikan, dan tidak dicintai. Spiritual sendiri untuk pada lansia itu rentan untuk mengalami perubahan dikarenakan beberapa penyebab, yaitu terjadinya akibat penurunan fungsi tubuh dan kurangnya dukungan pada lansia. Lalu, dari penelitian Satyawati tahun 2021 pada 50 responden lansia di Posyandu Lansia di Pleret itu menunjukkan hasil bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara spiritualitas dengan kesepian. Lalu dari hasil studi pendahuluan di Duku Bauran 2, Kelurahan Bauran Pleret, Bantul, dengan dilakukan wawancara kepada 10 lansia, mendapatkan hasil 5 dari 10 lansia mengalami kesepian yang disebabkan dari faktor psikologis, budaya, dan situasional, juga spiritual. Selanjutnya, untuk rumusan masalahnya, apakah ada hubungan tingkat spiritual dengan kesepian pada lansia di Duku Bauran 2, Kelurahan Bauran, Kapanewon, Pleret? Lalu untuk tujuan umumnya diketahui hubungan tingkat spiritual dengan kesepian pada lansia, tujuan khususnya diketahui tingkat spiritual pada lansia di Duku Bauran 2, lalu diketahuinya kesepian pada lansia di Duku Bauran 2. Untuk manfaat penelitiannya ada manfaat teoritis dan manfaat praktis untuk responden, peneliti, dan peneliti lain. Selanjutnya untuk kehasilan penelitian, di sini ada Binikmatilah, Susumaningrum, dan Akla tahun 2018 yang berjudul Hubungan Spiritual dengan Kesepian pada Lansia di UPT Pelayanan Sosial Tersebut. Lalu ada Herliawati, Mariatum, dan Herwati 2014 yang berjudul Pengaruh Pendekatan Spiritual Terhadap Tingkat Kesepian pada Lanjut Usia di Panti Sosial Tersebut, Warga Tama, Kelurahan Timbangan, Kecamatan Indralaya Utara. Untuk tinjauan pustakanya sendiri, lanjut usia akan mengalami aging proses, di mana perubahan biologi, psikososial, dan sosiologi, sehingga lansia akan mengalami yang namanya kehilangan dari perubahan-perubahan tersebut yang akan menimbulkan kesepian. Lalu kesepian itu sendiri memiliki ciri-ciri merasa tidak berguna, terpuruk, merasa sendiri, merasa gagal, merasa tidak dicintai, dan lain-lain. Lalu untuk dampak dari kesepian ini akan menyebabkan lansia mengalami depresi, gangguan tidur, stres, keinginan bunuh diri, dan kekebalan tubuh. Lalu untuk faktor penyebab kesepian sendiri itu ada psikologis, budaya, dan situasional, dan dari faktor spiritual sendiri. Untuk faktor spiritual ini dipengaruhi dari tahap perkembangan, keluarga, latar belakang budaya, pengalaman hidup, krisis dan perubahan, lalu isu moral terkait terapi, dan asuhan kepercayaan. Untuk spiritual memiliki dua dimensi, di sini ada eksistensial dan agama. Lalu untuk kerangka konsepnya, untuk variabel bebas di sini ada tingkat spiritual pada lansia berhubungan dengan variabel terikatnya yaitu kesepian pada lansia. Lalu untuk hipotesisnya, untuk HO-nya tidak ada hubungan antara tingkat spiritual dengan kesepian pada lansia di Duku Bauran 2, dan HA-nya ada hubungan antara tingkat spiritual dengan kesepian pada lansia di Duku Bauran 2. Lalu selanjutnya untuk metode penelitiannya, di sini untuk jenis penelitiannya menggunakan desain korelasi analistik dengan pendekatan cross-seksional.
Lalu waktu dan tempatnya dari Oktober 2021 sampai Juli 2022 di Duku Bauran 2, Kelurahan Bauran, Kabupaten Pleret, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Lalu untuk populasi untuk populasi penelitian ini itu dari seluruh lansia di Duku Bauran 2 dengan jumlah 131 orang. Lalu untuk sampelnya ada 57 lansia dengan ditambahkan 10% sebagai cadangan menjadi aku pasti kasih tambah kamu bekerja di tempat lain dong. Bagus banget ya. Aku pindah dari ini. Oh, ada. Terus dipindah mana? Yang kira saja. Apakah ada koalisi? Akeh-akeh setan jadi. Yang mana? Padahal gue minta tunjangan 2 kan. Nah, bojone loro kan tunjangane loro deh. Sayangnya aku bojone siji. Bojoku tak tawani namanya gak gede. Enggak wes ditawarannya Pak Anto. Maaf Bu, Pak. Kira-kira sudah kelihatan untuk share screen saya? Sudah. Ya. Baik, untuk variabel tingkat spiritual, di sini saya menggunakan kuesioner DSES yang disusun oleh Lindsay Underwood yang berjumlah 16 item. Untuk hasil ukurnya ada 3, yaitu rendah, sedang, tinggi. Rendah 15 sampai 40, sedang 41 sampai 65, tinggi 66 sampai 90. Lalu untuk kesepian saya menggunakan kuesioner UCLA versi 3 yang disusun oleh Russell yang berjumlah 20 item pertanyaan. Untuk hasil ukurnya ada 3 juga, yaitu rendah, sedang, berat. Untuk rendah 20 sampai 40, sedang 41 sampai 60 dan berat 61 sampai 80. Lalu untuk uji validitas dan rehabilitasnya, ini untuk UCLA, kuesioner UCLA-nya merupakan instrumen dengan nilai Rombeck alpha sebesar 0,941. Dalam penelitian ini saya tidak melakukan uji validitas dan rehabilitas lagi karena 20 item pertanyaan sudah dinyatakan valid dan reliable. Lalu untuk DSES-nya ini juga termasuk instrumen baku dengan nilai Rombeck alpha sebesar 0,79. Dalam penelitian ini juga saya tidak melakukan uji validitas dan rehabilitas karena dari 16 item pertanyaan dinyatakan valid dan reliable. Lalu untuk metode penelitiannya, untuk pengolahan data, di sini ada editing, coding, coding, scoring, data entry, dan cleaning. Lalu untuk analisa datanya, untuk analisa data univariat, untuk data yang berbentuk kategori yaitu umur, jenis kelamin, pendidikan, tingkat spiritual, dan kesepian dianalisis dengan pendekatan distribusi, frekuensi, dan tabel. Lalu untuk analisis bivariatnya, pertama saya akan melakukan uji normalitas terlebih dahulu dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Dan jika data berdistribusi normal, maka saya akan menggunakan uji statistik korelasi produk momen, dan bila data tidak berdistribusi normal, saya akan menggunakan uji statistik Spearman rank. Lalu untuk rencana jalannya pelaksanaan penelitian ada 3 tahap, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap akhir. Lalu untuk etika penelitian di sini, penelitian ini bersifat sukarela, lalu informed consent, anonymity, dan bersifat rahasia. Baik, mungkin hanya itu saja dari saya untuk presentasi proposal saya. Terima kasih untuk waktu dan tempatnya. Saya kembalikan ke Ibu Nuriani. Ya, baik, terima kasih Mbak Lucy. Silakan dibuka